letusan terdahsyat yang pernah terjadi di muka bumi ini. Tahukah Anda bahwa selain Toba, Indonesia mempunyai satu lagi monster yang pernah menjadi mimpi buruk umat manusia? Yap, dialah Gunung Rinjani. Pada waktu itu, sebelum Rinjani meletus dahsyat pada tahun 1257, sehingga keadaannya menjadi seperti saat ini, Rinjani lebih dikenal dengan nama Gunung Samalas. Memang letusan Samalas tidak tergolong letusan supervolcano yang ada di level 8 Volcano Explosion Index. Gunung Samalas masih berada di level 7. Tapi di level ini pun letusannya sudah cukup untuk membuat kerusakan di dunia. Salah satu contohnya adalah perubahan iklim atau zaman es kecil. Letusan Gunung Samalas atau Rinjani Purba bisa dibilang adalah yang terbesar kedua setelah Toba di Indonesia. Dahsyatnya letusan Krakatau dan Tambora masih kalah dahsyat dengan gunung ini. Dengan scan yang saya berikan berikut ini, Anda pasti akan tahu seberapa dahsyat Gunung Samalas atau Rinjani Purba pada saat meletus waktu itu. Ini adalah scan pada saat anak Gunung Rinjani meletus. Gunung ini lebih dikenal dengan nama Gunung Barujari. Kita bisa lihat begitu luasnya area danau dan pegunungan yang ada di sekitarnya. Setelah melihat scan tadi dan melihat scan ini, kira-kira apa ya yang Anda bayangkan? Ya, dan anak gunung yang Anda lihat tadi hanyalah bagian kecil yang ada dalam kawah Gunung Rinjani. Tentu sekarang Anda sudah bisa membayangkan seberapa besar letusannya sehingga bisa membuat kawah atau kaldera yang seluas ini. Tidak heran jika bencana letusan ini kala itu menimbulkan begitu banyak korban dan kerusakan secara global. Di rentang tahun yang sama, yakni tahun 1257 hingga 1260-an, sejarah mencatat bahwa di sebagian besar Eropa dan Asia Barat telah terjadi bencana kelaparan yang luas. Bencana ini diakibatkan karena gagal panen secara massal akibat perubahan iklim yang ekstrim. Selain kelaparan, wabah penyakit juga merajalela. Tak pelak kala itu jutaan manusia telah terenggut nyawanya. Selama berabad-abad lamanya, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan bencana tersebut. Banyak yang menduga bahwa bencana tersebut diakibatkan oleh letusan gunung di daerah Arab, Meksiko, Ekuador, hingga Selandia Baru. Dan bahkan ada juga yang menduga karena dampak dari invasi pasukan Mongol. Namun semua data tersebut sangat tidak meyakinkan sama sekali, karena letusan gunung yang terjadi di Arab sangat kecil, dan Meksiko hanya skala 5 Volcano Explosion Index. Sehingga mustahil dampak letusannya mengakibatkan perubahan iklim secara global. Tahun letusan yang ada di Meksiko pun terjadi setelah tahun 1260-an. Begitu pula letusan di daerah lainnya, dan sangat kurang relevan sekali jika bencana ini dihubungkan dengan invasi Mongol. Data tentang letusan Samalas baru terungkap setelah tim gabungan peneliti Perancis dan Indonesia melakukan penelitian di Gunung Rinjani. Banyaknya peninggalan-peninggalan jejak letusan vulkanik yang ditemukan memperkuat betapa dahsyatnya letusan yang terjadi kala itu. Dengan pengukuran yang dilakukan secara ilmiah oleh para ahli, mereka memperkirakan bahwa dahsyatnya letusan Samalas kala itu adalah sekitar hampir 2 juta kalinya bom nuklir yang telah meluluh lantakan Hiroshima. Tidak heran jika hampir separuh pulau Lombok hancur akibat terkena dampak langsung erupsinya. Data tentang berlangsungnya kejadian ini juga diperkuat oleh Babat Lombok yang tertulis dalam bahasa Jawa Kawi kuno. Dalam babat ini dikisahkan bahwa kematian besar-besaran di Lombok dan Bali terjadi akibat letusan Gunung Samalas. Letusan ini telah meluluh lantakan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, sehingga Kertanegara Raja Singosari saat itu tidak mengalami kesulitan sama sekali ketika melakukan ekspansi untuk menguasai daerah ini. Ya, seperti itulah sejarah tentang kisah letusan Gunung Rinjani Purba atau Samalas yang bisa saya ungkap secara singkat. Walaupun baru-baru ini gempa dengan skala yang sangat besar terjadi di wilayah Lombok, saya harap gempa ini tidak memicu kembalinya letusan besar terjadi di Gunung Rinjani. Masyarakat kita sudah cukup sedih atas kejadian ini. Semoga para korban dapat dengan tabah menjalani semua cobaan ini. Sekian saja ya guys, kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Bye bye.